sudah bersiap Jumatan. Kalau di Malang Jawa Timur ini masuknya jam 11.45 ya. Ada waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit untuk kita berbincang. Selamat bergabung untuk kakak ya, Bapak Ibu Mamus ya. Sambil menunggu yang lainnya, silakan mungkin bisa masuk dalam ruang room. Pagi hari ini saya bersama dengan anak muda yang terus mengasah potensinya dengan Kak Fauzan ya. Saya sendiri kalau di Malang sering disebut sebagai Bang Herman atau Abah Herman ya. Selamat bergabung Mbak Ibu Sri Rahmawati. Kita nanti akan berbincang selama 20 menit singkat ya, melanjutkan dari perbincangan kemarin. Saya kemarin membahas tentang etapa bisnis ya. Etapa bisnis ini kemarin saya ungkap ada 3 tahapan ya. 1 berdagang ya, atau menjalankan running bisnis ya. Kedua, membangun grow bisnis ya, pertumbuhan bisnis ya, menuju skill up. Dan ketiga adalah temanya ekspansi ya, atau korporasi. Untuk ke arah sana memang agak panjang ya, tapi kita coba untuk mantapkan lagi di tema-tema memulai bisnis dulu aja ya. Kebetulan pagi hari ini saya bersama dengan Kak Fauzan yang lagi kami dampingi berkait dengan memulai bisnis ya. Nanti biar teman-teman yang mungkin selamat bergabung ke Lampu Senja ya, boleh nanti chat langsung ya teman-teman yang tanyakan. Ini dua akun lagi tampil ya. Satu dengan Coach Herman ya, atau Bang Herman atau Abah Herman, sama aja wis. Saya sebenarnya nyaman dipanggil Bang Herman sebenarnya. Bersama dengan Kak Fauzan ya. Saya sebut Kak Fauzan karena masih muda ya, masih kuliah. Nanti dia biar cerita juga. Saya nanti akan coba sekali waktu, setiap kali mengangkat tema-tema live ini untuk ada teman berbincang ya. Jadi semacam mini podcast gitu ya. Sebelum nanti punya podcast sesungguhnya. Kita gunakan TikTok sebagai bahan media sosial karena memang kita melihat dalam waktu 3 bulan optimasi ini cukup respon positif ya. Langsung saja mungkin kita berbincang dengan Kak Fauzan. Kak Fauzan mungkin bisa perkenalan ya. Lagi apa sekarang ini, studi di mana dan seterusnya, dan apa yang lagi disiapkan untuk memulai bisnis ya. Silakan. Oke, teman-teman yang nonton ya, selamat bergabung. Silakan kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Iya. Kenalin, namaku Fauzan ya. Sekarang lagi kuliah di Brawijaya semester 7. Kesibukan sebenarnya sekarang cuma ada di skripsian, karena sibuknya cuma skripsi, jadi sekarang memilih untuk banyak aktivitas bisnis. Skripsi di jenjang tingkat berapa ini? Di S1. Sekarang sudah masuk ke semester berapa ini berarti? Semester 7. Masuk semester 7. Oh, berarti ya. Sebenarnya secara kurikulum semester 7 sudah bisa untuk skripsi ya? Iya, sekarang skripsi. Model kurikulumnya dibuat lebih cepat. Iya. Karena juga berkaitan sama akreditasi kampus. Diminta untuk cepat lulus. Selamat bergabung Mbak Ayah, sambil mungkin menyapa temannya Mas Soleh Fauzan ya, Kak Soleh Fauzan. Selamat datang. Jadi waktu singkat ini sebelum Jumatan kita ingin berbincang tentang memulai bisnis, karena kemarin juga sempat ada yang tanya ya. Ya. Pak Herman dengan modal 7 juta bagaimana ini, apakah bisa memulai bisnis ya? Tergantung sudut pandangnya. Kalau sudut pandangnya adalah bisnis perdagangan ya sudah cukup untuk semodel rombong perdagangan ya. Tapi kalau temanya bisnis yang besar ya memang nggak cukup. Kalau bisnis yang besar ya minimal 500 juta. Tapi kan ini akan menjadi debatable nanti. Tapi kita pingin
yang kita asah adalah bagaimana berani memulai bisnis ya. Mungkin Kak Fauzan bisa cerita tentang bagaimana ilmu ekonomi bisnis ya yang dipelajari selama 3 tahun ini, dan kemudian apakah memang bisa mendorong untuk berani berbisnis atau bagaimana yang didapatkan selama ini? Sebenarnya gini, kalau misalkan bicara tentang bisnis dan di bangku perkuliahan itu, kalau nyarinya di ilmu ekonomi itu tidak terlalu banyak dapat, meskipun dia jadi mata kuliah wajib ya, tapi tidak dikupas lebih dalam gitu. Kalau misalkan mau belajar lebih dalam ya ke program studi kewirausahaan ya. Kalau di ilmu ekonomi memang lebih banyak belajar tentang ekonominya daripada kewirausahaannya. Tapi secara umum ya cara belajarnya lebih banyak ke sosiologi kan. Kita memahami kondisi masyarakat seperti apa, minat masyarakat seperti apa. Sebenarnya mereka itu pengen barang yang kayak gimana sih. Sebenarnya mereka butuh produk yang kayak gimana, butuh jasa yang kayak gimana. Akhirnya baru kita bisa hadirkan. Nah, selama produk atau jasa kita itu menyelesaikan masalah, maka itu juga bisa berpotensi menjadi sebuah bisnis. Terima kasih, ini mulai banyak yang bergabung ini. Senang ini. Saya memanai live ini adalah bagian upaya untuk proses tukar informasi ya dan tukar pengalaman. Saya yakin teman-teman juga sudah punya banyak pengalaman ya. Saya mohon maaf sebelumnya jika kemudian temanya banyak memberikan informasi, tapi ini sebenarnya berbagi pengalaman dan informasi. Terima kasih ya teman-teman. Mas Kak Fauzan juga mulai bergabung. Kita nanti akan terus berbincang tema ini ya, karena kita ingin stimulus kecil ini bisa mendorong anak-anak muda untuk bisa mulai berbisnis. Karena saya melihat anak muda ini sudah banyak asupan informasi ya, karena mereka adalah generasi melek digital ya. Tapi tetap mereka harus punya guru yang punya pendamping untuk berbisnis. Karena orang-orang yang sudah berbisnis sebelumnya ini kan banyak pengalaman, asam garamnya sudah menikmati bagaimana dia sudah pernah jatuh dalam bisnis ya, kemudian sudah mengalami etapa kesusahan bisnis ya. Sehingga tema seorang pendamping mentor ini adalah menemani supaya tujuan jangka panjang dalam berbisnis itu bisa benar-benar didapatkan. Mungkin Kak Fauzan bisa bercerita apa yang mendasari, selain mungkin pingin nanti bergerak di bidang profesional ya, juga tetap sebelum lulus ini memulai bisnis. Sebenarnya lebih ke kalau nanti dipelajari marketing atau bisnis itu memang harus dipelajari bahkan bagi seorang profesional gitu ya. Ketika kita bekerja itu kan juga termasuk dalam bisnis. Kita menjual skill kita menawarkan skill kita bisa menyelesaikan problem apa, itu kan juga termasuk dalam bisnis. Jadi bahkan bagi profesional pun bisnis, yang namanya bisnis atau keterampilan kewirausahaan itu dibutuhkan. Nah, daripada belajarnya setengah-setengah kan berarti mending sekalian aja. Selain nanti aku coba buat belajar di ranah profesionalnya, ngambil kuliah juga nanti mungkin sampai S3 gitu. Itu juga harus dibarengi sama keterampilan kewirausahaannya. Jadi mulai dari sejak SMP, SMA udah mulai jualan, bahkan kuliah ini juga sudah jualan produk. Berapa produk udah dijual waktu kuliah. Ya, terima kasih ya, mulai banyak yang bergabung ini teman-teman. Boleh nanti bertanya ya. Jadi memang jenjang S1 ini kan jenjang akademisi ya. Jadi memang banyak teorinya. Saya ini memang backgroundnya teknik seperti yang saya ceritakan kemarin. Kalau berkaitan dengan bisnis ini sebenarnya lebih banyak ke pengalaman praktis ya, memulai gitu, kemudian belajar jatuh bangun ya. Memang di dekade tahun 99 sampai dengan tahun 2007-an itu kan belum banyak komunitas yang mengajari bisnis, sehingga kita harus mencari ya dan terus mengasah. Dan sekarang ini kan luar biasa ya, di momen periode tahun 2020 setelah pandemik ini, komunitas begitu rupa bertumbuh, media sosial juga luar biasa ya. Apa yang mungkin menjadi daya dorong Kak Fauzan ini untuk semakin yakin selain mungkin nanti jalur profesional dan bisnis dilalui ya? Gimana jawabnya ya? Tapi kan Fauzan ngerasakan sebenarnya asiknya jualan itu sejak kecil kan. Jadi
itu juga akhirnya mendorong bahkan sampai besar ini, sampai kuliah ini buat ya mulai bisnis, mulai jualan dan lain sebagainya. Bahkan nanti ada end game-nya lah, end game-nya tentang seberapa besar bisnisnya, kemudian seberapa banyak bisnisnya, itu juga ada kedepannya demikian. Jadi mau nggak mau di waktu yang tersisa ini ya, ini mumpung juga masih muda gitu kan, umur 20-an, Umur jadi berapa aja? 22 22 ya. jadi mumpung masih muda, jadi banyak-banyak belajar, banyak-banyak ketemu orang. Sudah cukup Lokasinya sebenarnya ini. Kalau serius 25 tahun sudah bisa menjadi miliarder. Kadang-kadang ada pertanyaan apakah bisa dipadukan antara apa ya, kegiatan aktivitas profesional dengan rencana berbisnis ini. Memang kalau ditanyakan pada seorang pebisnis sebenarnya tidak boleh digabung. Tapi saya sendiri sebagai seorang yang pernah mengalami jatuh bangun bisnis, maka memang kedua-duanya harus dipadukan. Jadi keunggulan menjadi profesional itu kan dia sudah masuk dalam sebuah lingkup bisnis yang sudah tertata ya. Jadi sistemnya sudah terbangun ya, budaya perusahaan sudah ada ya. Sehingga modeling ataupun mencontoh keberhasilan sebuah bisnis ya di sebuah korporasi itu penting untuk nanti diterapkan suatu saat nanti di bisnis yang kita mulai. Tapi memang harus disisipkan ya bagi seorang yang profesional itu mengasah insting bisnisnya dengan memulai berdagang. Dan itu banyak sebenarnya orang-orang yang sukses kedua-duanya. Ya tentu saja memang nanti harus melibatkan misal ya pendamping hidupnya ataupun mungkin karyawan ya yang akan dilibatkan ya untuk tugas-tugas pendelegasian. Mungkin Kak Fauzan bisa memberikan gambaran dalam membagi waktu kuliah, organisasi dan berbisnis ini bagaimana cara membagi waktunya ini? Sebenarnya gini, kuliah itu waktu yang dihabiskan nggak sebanyak waktu SMA atau SMP. SMA SMP itu kan sudah di plotting mata pelajarannya ya, dari pagi sampai sore biasanya, sampai jam 4, atau bahkan kalau SMK sekarang sampai malam. Nah kalau kuliah itu kan nggak sampai kayak gitu. Kuliah paling pol-polan 24 SKS. 24 SKS itu kan paling sehari, kalau dibagi rata paling sehari cuma 2 mata pelajaran kan, 2 mata kuliah. Dan itu nggak sampai sore. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kita nggak bisa bagi waktu. Karena kalau kuliah berarti masih bisa dibagi. Pagi misalkan kita gunakan untuk kuliah, siangnya kita belajar bisnis, malamnya misalkan kita praktek, atau dibalik. Paginya kita latihan bisnis, siangnya kita kuliah, malamnya kita belajar gitu. Belajar tentang bisnis, belajar kuliahnya dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi waktunya longgar banget. Nggak yang sepadat itu. Wah, terima kasih nih, malah banyak yang bergabung ya teman-teman ya. Ada Mas Gembul, Mas Ardi dan seterusnya. Ini mungkin sedikit bercerita teman-teman ya. Kadang-kala satu orang itu punya akun lebih dari satu. Ini setelah saya mengamati dan berjalan memang harus dibuat berbeda memang. Ada akun personal diri untuk personal branding ya. Ada juga akun berkaitan dengan bisnis dan jasa yang kita miliki. Tapi saran saya memang nama ini harus dipersiapkan secara bagus agar memiliki makna menurut saya loh ya. Jadi satu ya mungkin bisa mendeskripsikan nama kita sendiri. Kedua berkaitan dengan value yang mau diangkat dalam sebuah nama itu. Seperti beberapa bisnis yang saya ambil di TikTok ini ya, saya di akun utama ini Herman Ali Sadikin ini, di situ memang ada nama kalau bahasanya itu di dalam bio-nya itu namanya Herman Diri Gemilang ya. Itu memang ya berkaitan dengan nama saya pribadi Herman, kemudian ada mandirinya, kemudian ada Gemilang. Jadi ada 3 kata yang mencakup maksud dan tujuannya. Kemudian di akun lain saya juga punya akun alat ternak unggas yang berkaitan dengan bisnis yang saya geluti di bidang agrobisnis pertanian dan peternakan. Dan itu juga kami dorong ke Kak Fauzan agar kemudian membagi. Mungkin Kak Fauzan bisa bercerita dari akun yang dibuat ini bagaimana supaya nanti juga bisa mendukung bisnis yang lagi digeluti sekarang. Nah, mungkin sedikit spill juga. Bisnisnya apa sih yang lagi dimulai ini? Termasuk bisnis yang mungkin kaitannya dengan harian, mungkin mingguan dan terus-terusnya. Ya. Kalau sekarang sejauh ini bisnis yang dijalankan ya, ada ini bisa di bisnis atau enggak ya? Tapi ya, ada bisa perdagangan, bisa bisnis ya.
dua produk yang Iya. lagi dijalankan. Pertama produk keripik ya. Oh, keripik. Keripik. Karena keripik bisa jadi bisnis ya. Talas ya. Keripik talas, keripik Kalau emping, punya dan pabrik nanti. sebagainya. Kemudian yang kedua, ini yang bulanan. Yang bulanan itu jualan desain. Jadi Jualan Fauzan sempat buat desain gitu ya, diposting di marketplace luar negeri. Sampai sekarang itu masih laku gitu. Itu tapi lakunya bulanan. Bulanan ya. Bulanan itu masih belum diseriusi. Bisa cerita itu berapa sampai berapa itu? Itu masih sedikit sih. Paling dihitung masih 100.000 lah, 100.000 sampai 200.000 per bulan dari marketplace. Bisa ditingkatkan sampai berapa itu kalau itu sebenarnya potensinya masih besar banget. Kemarin kalau lihat teman-teman itu di angka puluhan juta sudah bisa. Apa yang harus dilakukan supaya nanti marketplace di luar negeri ini juga bisa mengangkat rating dan omset ya? Kalau yang marketplace itu karena dia basisnya produk digital dan desain. Jadi fokus kita untuk ningkatin penjualan itu lebih banyak ke ningkatin varian produknya. Yeah. Jadi lebih banyak produk yang diupload, lebih banyak desain yang diupload, itu potensi untuk orang beli itu bakal lebih banyak. Karena ternyata kebutuhan di luar negeri itu sebanyak itu. Mereka nggak bisa desain, mereka nggak mau menghabiskan banyak waktu buat yaitu desain tadi, akhirnya ya kita jual desain yang siap jadi. Mas, terima kasih nih, mulai banyak bergabung ini Pak Mas Habib Rahman dari Madura ini. Ini jika mungkin walaupun singkat nggak apa-apa, penting mengambil insight ya dalam diskusi ini, karena kita melihat perbincangan seperti ini sangat penting dan berarti ya. Dan kami juga mendorong agar ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya, harus dimulai memang live ini. Jadi terkait dengan informasi, edukasi dan juga mungkin bisnis kita sendiri. Jadi yang harus menjadi tantangan bagi Kak Fauzan adalah bagaimana bisnis yang sudah diawali tadi itu, yang semacam model menjual desain itu, memang harus ditarget bisa menembus nilai kecukupan ya. Jadi kalau menurut saya dengan nilai 100.000 per bulan ini masih terlalu minim, karena dilihat dari kerumitan, kemudian marketplace yang digunakan adalah marketplace internasional, ini harusnya bisa 100 kali lipat ya. Jadi mungkin ya kalau pendapatannya maaf ya dinilai 5 juta atau sampai 10 juta itu sudah sangat bisa mendorong orang lain juga bisa melakukan hal demikian. Tapi kalau kita ngomongnya dengan kerumitan itu hanya mendapatkan 100.000 kan kesulitan kita untuk mendorong orang. Mungkin bisa bercerita bagaimana dalam waktu nanti ke depan, misal sampai dengan akhir Desember ada peningkatan gitu. Kalau itu lebih ke sebenarnya sampai sekarang Fauzan masih nyari ya teman yang bisa diajak buat desain, karena kalau lihat toko-toko yang di luar negeri yang mereka juga jualan desain itu mereka agak pinter. Jadi meskipun bukan pabriknya sebenarnya, tokonya outletnya itu di Amerika gitu ya. Itu nyari yang desainernya misalkan orang Indonesia, orang Vietnam gitu ya, orang Thailand. Itu nanti juga nyari CS yang dari negara-negara berkembang. Hasil cost-nya itu kan rendah ya, cost-nya rendah. Terus nanti produk yang dijual itu bukan produknya dia sendiri, udah memang ahlinya yang bisa bagus buat produknya. Nah, harganya bisa langsung tinggi gitu. Tapi sejauh ini Fauzan masih belum nemu. Atau menganu secara khusus belum diseriusi untuk berpikir hal ini. Kalau ya itu belum, lebih banyak ke keripik, karena keripik itu offline ya. Jadi memang harus disiapkan ya untuk berpikir ke sana. Memang begini dalam model orang yang terima kasih nih ada Bang Yon yang bergabung ya, gas terus ya. Kemarin saya juga sempat cerita untuk gak nyebut nama ya, tapi saya sempat menyampaikan tentang bagaimana migrasi seorang profesional ke suatu bisnis kan juga perlu rentang waktu ya dalam penyesuaian. Tapi intinya kemampuan untuk berani memulai itu sangat penting ya. Kita juga coba tajamkan waktu tinggal 10 menit maksimal ya. Jadi mungkin bagi orang yang memulai itu selalu muncul banyak peluang-peluang sehingga mungkin semuanya diraup. Ya. Tadi ada satu yang sebenarnya juga bisa dimantapkan itu sehingga bisa mendapatkan cuan yang lebih besar. Mungkin singkat dimatangkan ulang ya, bagaimana desain itu bisa mendapatkan lebih besar lagi nanti. Harus apa yang dilakukan oleh Kak Fauzan ke depan ini?
Sebenarnya kalau trik marketingnya kan Iya. secara umum sama ya. Iya. Cara pemasaran di marketplace dan ini cenderung lebih mudah karena orang-orang Indonesia jarang bermain di sana. Pertama karena memang pajaknya yang besar, yang tinggi, otomatis resiko untuk mulainya itu tinggi. Tapi waktu itu kan Fauzan emang ngawalnya iseng. Jadi karena daftar akun itu masih belum berbayar, sekarang sudah berbayar, terus pajaknya juga masih kecil waktu itu, akhirnya ya Fauzan posting produk itu lebih gampang lah daripada yang sekarang. Nah, secara kualitas ini masih perlu ditingkatkan karena kemarin kan masih desain sendiri, masih pakai peralatan yang terbatas juga. Nah, kalau misalkan memang ada modal yang lebih gitu ya, ya skemanya tadi pinjem atau nyewa jasanya orang buatkan produknya, terus produknya kita posting, kita jual, tapi beli putus, nggak yang apa ya nyebutnya, nggak yang model komisi. Kalau model komisi nanti kita yang kewalahan untuk pendataan dan sebagainya tadi. Wah, terima kasih nih ya, mulai banyak bergabung, waktunya sangat mepet. Tanya coach sama menaikkan follower, trik dan tips. Ini harusnya orang marketing lebih canggih ini. Ya ini memang harus dipadu ya. Jadi kenyataannya memang konten itu menjadi sebuah aset sebenarnya kalau dalam bahasa digital marketing ataupun media sosial ini. Jadi konten yang kita persiapkan yang bagus itu akan otomatis ya menambah respon positif dan kenaikan akun. Sedikit cerita kemarin Bang Yon ya, mungkin nanti juga bisa tanya yang lainnya. Ada temannya Mas Aditya itu namanya Mas apa kemarin saya lihat itu, Mas Alif siapa gitu. Alif Toew. Ya itu kan cepat itu ratingnya. Saya lihat akunnya itu dalam waktu beberapa minggu itu kemudian dirubah. Jadi mencoba untuk membahas kejadian-kejadian publik itu dengan hitungan matematik dan fisika. Nah itu kan cukup bagus ya. Artinya tidak semua orang mampu seperti itu dan dia hadir memberikan sebuah gambaran yang bagus. Itu saya yakin juga akan menaikkan rating itu. Suatu ketika saya juga pernah bertemu dengan seorang pemula juga digital marketing di TikTok seperti ini. Jadi waktu itu dia membuat akun baru 100 member ya, tapi kemudian dalam waktu hanya 2 minggu itu bisa bertambah sampai 1.400 orang ya. Saya tanya apa yang dilakukan, ternyata beliau meriset memang. Jadi diskusi apa yang terjadi sebelum kemarin demo besar itu, dia mengangkat sebuah tema ya lagi debatable ya. Tapi ini juga harus hati-hati ya ketika kita mengambil sebuah konten yang berpeluang kontroversi berdampak pada hukum, ini kita harus hati-hati. Kalau enggak nanti kita yang kena nanti. Tapi dia mengerti, artinya dia ambil sebuah momentum diskusinya Menteri Keuangan sebelumnya Bu Sri Mulyani dengan petuahnya UAS ya, Ustadz Abdul Somad ya, terkait dengan pajak dan zakat itu. Memang ramai waktu itu. Nah itu ketika terjadi sebuah rating cepat dalam waktu nggak sampai 2 minggu itu jadi FYP ya, hampir 600.000 ya. Sebenarnya kalau dilihat dari orang yang sudah terkenal sangat sedikit ya, kalau 600.000. Tapi bagi seorang pemula seperti kita ini ya sudah luar biasa. Mungkin nanti Kak Fauzan juga bisa bercerita kapan lalu pernah FYP sampai 300.000 gitu ya. Jadi begini, ada kenaikan VT kita itu hanya bisa menghadirkan viewer dan love ya, tapi tidak bisa menaikkan ya konten followernya. Karena mungkin tidak ada sebuah ajakan untuk bergabung. Nah, ini mungkin teman-teman jangan ragu-ragu ya. Saya juga mengingatkan bagi sahabat semuanya yang sekarang lagi melihat sekarang ini, nggak apa-apa, silakan bergabung pada akun kami di Herman Ali Sadikin dan mungkin Soleh Fauzan ya, ataupun lainnya lah. Fauzan mungkin bisa bercerita kemarin ketika ada FYP hampir 400.000 ya mungkin. Iya. Ya, hampir 400.000. Iya. Itu sebenarnya konten yang memang risetnya cukup dalam ya, cukup serius waktu itu karena Fauzan lihat tren beasiswa itu lagi naik. Terus memang momennya itu hampir pembukaan pendaftaran beasiswa. Iya. Alhasil Fauzan coba bawakan konten tips beasiswa tapi yang jarang dibawakan sama orang gitu. Hasil dari olah sendiri terus misalkan dikemas agak sedikit kontroversial waktu itu. Jadi
punya pandangan yang berbeda lah daripada orang lain. Nah itu, jadi mungkin karena dari POV yang baru ya, sudut pandang yang baru, hanya orang itu tertarik buat nge-like, orang tertarik buat bagikan. Terus juga momennya waktu itu pas, waktu Hamin sehari pembukaan beasiswa, Momentum tepat ya. momentumnya pas, akhirnya kontennya itu naik, dan itu nge-push. Itu hari pertama, hari kedua itu cuma sampai 5.000. Ada nggak penambahan jumlah followernya? Penambahan jumlah follower yang awalnya itu cuma 4 sampai 6, 12 ya awalnya itu ya. Sekarang sudah 600, sudah masuk 600. Tapi emang iya sih, nggak yang sebanyak itu. Betul. Nggak yang sampai 1.000 kan. Nih teman-teman ya, karena mau masuk Jumatan, mungkin kita akan selesaikan dalam waktu 2-3 menit ke depan ini. Untuk Mas Yon ya, dan lainnya nanti kita akan sambung lagi nanti setelah Jumatan mungkin, atau apa nanti bisa kita sambung lagi. Intinya begini, harus kita mulai dulu ini. Jadi manfaatkan arus utama sekarang ini, media sosial TikTok ini menjadi sebuah percepatan bagi bisnis kita ini. Jadi satu kata mungkin saya juga sempat bercerita waktu 2019, sempat diingatkan nanti akan ramai TikTok ini. Saya mungkin tidak segera mengambil peluang itu sehingga memang agak tertinggal ini. Jadi kalau di Facebook mungkin kita agak mohon maaf ya, menghindari jumlah pertemanan ya, lebih banyak ke arah Terbatas. pengikut. Tapi kalau di TikTok ini justru kita memperbanyak followers ya. Mungkin itu teman-teman ya, perbincangan siang hari ini. Terakhir mungkin Kak Fauzan bisa menyampaikan bisnis yang lagi dirintis ketika apa ini? Tadi yang pertama kan yang desain, yang kedua yang keripik, yang ketiga ini teh celup kemasan. Dibuat satu piece-nya isi 2 teh celup. Ya. Itu memang masuk ke ranah kesehatan. Ya mungkin ya, pada momen berikutnya akan kita kenalkan produk-produk itu ya. Oh ya. Mungkin demikian teman-teman ya. Jadi saya menutup di tema memulai bisnis ya, ataupun startup bisnis ini atau merunning bisnis ini, yang perlu dimiliki adalah keberanian memulai. Nah, keberanian memulai itu butuh yang namanya leadership, yang namanya risk taker, itu berani mengambil resiko. Jadi kalau kita menganggap peluang bisnis itu memang bisa menghasilkan, ya harus segera dimulai. Jangan tunggu lama-lama. Jadi dimulai dulu, untuk menunggu kelengkapan, kemudian keunggulan, dia memang butuh proses. Kecuali kalau kita memiliki daya dukung yang mencukupi, dipersiapkan matang tidak apa-apa. Tapi kalau kita terbatas ya, mulai dulu. Segera mulai agar nanti muncul tadi itu, insting bisnisnya segera terasah ini. Karena kalau kita terasa, maka melihat segala peluang itu akan bisa bisa dikuatkan, ditelusuri dan ditindaklanjuti. Mungkin demikian ya teman-teman ya. Mohon maaf sebelumnya, waktunya terbatas menuju Jumat. Terima kasih yang telah bergabung ya di grup kami, Pak Piwowo, Bu Sumaji ya, Mas Badok ya, Mas Mahfud Sidik ya, Mas John ya, Mas Habib dan seterusnya. Terima kasih atas segala responnya. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Sebenarnya tadi saya mau pingin agak lama, tapi karena sangat mepet di Jumat Berkat ini, semoga seluruh aktivitas teman-teman diberkahi ya, bisnisnya berkembang ya, dan segera dimulai. Terima kasih dari saya. Mungkin ditutup juga oleh Kak Fauzan. Ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir live ini, cukup banyak juga. Ya meskipun nggak tahan semua ya, ini ada 2 yang sudah nonton. Iya. Tapi ya mungkin next bakal ada live berikutnya. Jadi tunggu aja. Pembahasannya nggak jauh-jauh seputar konten, seputar bisnis. Semoga bisa jadi insight lah buat teman-teman yang nonton. Terima kasih. Dengan saya Hermawan Sadikin dan Kak Soleh Fauzan. Berkah di hari Jumat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.